Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Dan ini merupakan segmen yang sudah kalian tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan segmen rias pengantin. Tentunya di segmen ini, selain aku berbagi pengalaman pribadiku, aku juga akan berbagi pengalaman yang aku alami bersama beberapa rekan kerjaku sewaktu kami sedang menghandle acara pernikahan klien. Salah satunya cerita yang akan aku bagikan di video kali ini. Ini lebih tepatnya adalah sebuah kisah atau pengalaman dari salah satu rekan kerjaku yang waktu itu kerja bareng aku. Dan kalau andai kata video ini sudah tayang di YouTube dan kalian berhasil nonton video ini, artinya aku sudah berhasil juga mendatangi satu persatu dari orang-orang yang terlibat di dalam cerita ini, sehingga aku bisa mendapatkan izin untuk menayangkan cerita ini di YouTube Black Diary. Soalnya cerita ini cukup sensitif, maka dari itu aku akan menyamarkan semua nama dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk nama dari dua rekan kerjaku dan nama klien maupun keluarga dari klien, plus ada satu orang yang sebenarnya jujur ketika aku mengingat nama itu membuat aku marah banget. Dan orang ini adalah seseorang yang ya bisa dikatakan menjadi topik dari pembahasan cerita ini selain salah satu dari rekan kerjaku. Mungkin buat kamu Mbak yang kebetulan tidak sengaja nonton cerita ini, atau kamu merasa tersentil ketika mendengarkan aku membawakan kisah dari salah satu rekan kerjaku ini, aku cuma mau bilang bahwa karma itu pasti ada, dan apa yang telah kamu lakukan itu salah alamat Mbak. Dan gara-gara ulah kamu ini, temanku harus kehilangan bayi yang ada di dalam kandungannya. Jahat banget sih kamu, sumpah. Aku gak tahu lagi harus mendeskripsikan kamu seperti apa. Oke. Mungkin dari cerita yang dialami sama temanku ini ada pelajaran yang bisa kalian dapatkan, dan nanti silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi aku berharap kalian dengerin ceritanya sampai habis, karena aku tahu kalian sudah penasaran dengan cerita kali ini. Jadi kita nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di tahun 2024 bulan September, itu aku ditawarin Sam satu job, yaitu menghandle acara pernikahannya Mbak Arum. Kenapa Sam nawarin aku? Kan kalian tahu aku udah lama keluar dari WO-nya Sam setelah satu kejadian yang mendorong aku, membuat aku untuk aku harus resign karena aku udah gak kuat. Gak tahu kenapa setiap aku menghandle acara pernikahan klien itu selalu ada saja sebuah kejadian-kejadian di luar nalar. Entah itu berhubungan dengan ketidaksengajaan kami, atau mungkin kami sengaja melakukan sesuatu yang menyinggung dan membuat sesuatu itu marah, sehingga kami harus bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Aku tidak paham. Dan pas waktu itu saya bilang, kamu masih minat gak handle satu job ini? Aku waktu itu minta data klien, ya seperti biasa lah, ya kan. Dan pas aku baca, oh lokasinya tidak terlalu ke pelosok desa nih, boleh lah gitu. Soalnya Sam ini lagi kekurangan leader kan, dia kekurangan tim. Di WO-nya Sam itu sekarang ada 2 tim ya. Sejak aku teman-teman resign, kayak aku, Mary, Sisko, terus Wahyu, itu ya kan, aku nggak mau lagi sebut nama dia ya karena terlalu nyakitin aku.
recent di WO-nya Sam tuh tinggal 2 tim ya. Jadi waktu itu 2 timnya ini udah ada job desk masing-masing dan gak bisa menghandle job ini. Makanya Sam nawarin ke aku, kamu masih minat gak? Kalau minat, ini ada 1 job, bayarannya sebenarnya standar ya. Ya udah seperti bayaran kita pada umumnya. Bayaran kami. Cuman agak dilebihkan berapa ratus ribu. Kerjaan kami tuh gampang banget. Cuma merias klien dan keluarganya. Nantinya selama kami di sana, kami tuh akan berkolaborasi dengan vendor dan WO lainnya yang sudah dipesan sama pihak keluarga klien. Cuman mereka itu memang kekurangan beberapa tim, dan klienku sendiri itu request untuk dirias pakai tim perias dari WO-nya Sam. Lah yang punya vendor di sana itu kebetulan kenal sama Sam. Si Mbak ini itu tahu WO-nya Sam dari aplikasi Instagram. Di situ dia scroll ya kan, dia cocok lah dengan hasil riasan timnya Sam. Makanya vendor yang ngurus pernikahannya Mbak Arum ini ngontak Sam untuk menugaskan tim perias pengantinnya membantu di momen acara pernikahannya Mbak Arum. Sampai maka dari itulah Sam nawarin aku, karena ini kerjaannya gampang, terus simple ya, cuma ngerias doang, aku terimalah. Kan lumayan uangnya ya buat nyambung hidup. Nah, waktu itu kan saya masih jendes ya Bun ya, jadi butuh pengeluaran, butuh pendapatan yang banyak untuk kebutuhan 2 anakku. Aku terimalah job itu, dan saya bilang nanti kamu bakal pergi ke sana bareng 2 orang. Lah 2 orang ini itu pekerja lepas yang direkrut sama Sam, namanya Bunga Cika. Oke, awalnya tuh aku belum pernah kenal Bunga ataupun kenal Cika. Jadi pas waktu dapat job ini, barulah aku kenal sama mereka berdua. Aku dikasih kontaknya sama Sam. Aku chat mereka, dan mereka anak-anak yang humble gitu loh. Mereka usianya jauh di bawah aku, tapi mereka bisa merangkul aku seperti seolah-olah aku ini teman sebaya mereka. Jadi kami ngobrolnya nyambung, kami ngobrolnya enak, mereka juga welcome, humble, sumah, loh. Aku nyaman kerja bareng Bunga ataupun Cika. Sampai singkat cerita, tibalah di hari H. Kami berangkat dari Surabaya menggunakan transportasi kereta api. Aku dijemput sama Sam waktu itu, dan di mobil tuh udah ada Bunga, udah ada Cika. Kami say hello, ternyata enak deh pokoknya kerja sama Bunga sama Cika. Seru anak-anaknya. Sam bilang, nanti kalau ada apa-apa kabarin ya. Tapi aku berdoa semoga kerjaan kalian lancar. Amin. Siapa sih yang gak mau kerja itu lancar, gak ada hambatan. Tapi lagi dan lagi manusia hanya bisa berencana, dan Allah lah yang menentukan. Setuju gak? Pergilah kami dari Surabaya menuju ke kota Tulung Agung. Iya, kejadian ini terjadi di kota Tulung Agung, di salah satu kampung atau desa yang tidak bisa aku spill namanya. Jadi buat kalian yang warga Tulung Agung, halo. Tanpa mengurangi rasa hormat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kota Tulung Agung ya. Jadi ini cerita personal yang tidak sengaja mengena ke salah satu rekan kerjaku, yaitu Bunga. Kami dari Surabaya itu pagi, karena kami dapat keretanya itu pagi. Tiba di Tulung Agung itu siang. Tiba di sana kami dijemput sama salah satu kerabatnya Mbak Arum. Kami langsung pergi menuju ke rumahnya Mbak Arum. Ternyata dari stasiun menuju ke rumahnya Mbak Arum tuh jarak tempuhnya lumayan ya. Tapi enggak yang pelosok desa banget, enggak. Masih
hitungannya masih pinggiran kota lah. Dan selama kami berada di sana, kami tuh akan tinggal di rumahnya Mbak Arum. Kami bertiga itu akan menempati kamar salah satu masnya Mbak Arum yang sudah meninggal dunia. Jadi kamar itu kosong, nantinya kami akan ditempatkan di kamar tersebut. Kami nggak masalah, karena ya pas waktu kami cek di Google, ternyata hotel itu hotel-hotel di sana tuh jauh dari kampung tempat tinggalnya Mbak Arum. Biar kami nggak repot ya, nggak rempong mondar-mandir sana sini, ya udahlah tinggal aja lah di rumahnya Mbak Arum. Estimasi kami berada di sana itu 4 hari 3 malam. Kami tiba di hari Kamis, akad nikah akan berlangsung di hari Jumat, resepsinya itu di hari Sabtu, Minggu pagi kami akan pulang. Jadi modelan nikahannya itu nggak langsung pagi akad nikah, malam resepsi, enggak. Soalnya Mbak Arum ini kan kondisi fisiknya lemah ya. Jadi nggak bisa harus menjalani aktivitas seharian full yang padat gitu, nggak bisa. Soalnya dia gampang capek. Nanti kalau dia capek, dia bisa mimisan atau bahkan bisa sampai diopname. Maka dari itulah, karena kondisi kesehatannya Mbak Arum ini harus diperhatikan juga, resepsinya di hari Sabtunya, biar Mbak Arum ada jeda buat istirahat yang cukup. Begitu tiba di rumahnya Mbak Arum, kami disambut dengan baik seperti biasa. Kami ngobrol-ngobrol dan kami dipersilakan untuk istirahat. Hari pertama tiba di rumahnya Mbak Arum tuh, aku, Bunga maupun Cika ngerasa kok ada yang aneh dengan rumah ini. Hawanya itu panas. Panasnya itu gimana ya jelasinnya ya? Ungkep iya. Terus gak nyaman aja lah. Apalagi pas masuk ke kamar yang bakal kami tempatin. Entah itu sugesti kami aja atau emang bener ada yang salah dengan rumah ini. Kami nggak paham. Kami mikirnya ya mungkin tubuh kami perlu adaptasi aja lah gitu. Kami masuklah ke kamar itu, cuman kan agak wing-wingan ya. Wing-wingan itu apa ya? Agak ragu gitu. Soalnya kan ya yang punya kamar ini sudah meninggal dunia. Jadi ada perasaan-perasaan aneh aja lah. Tapi ya demi menghormati Mbak Arum dan keluarganya, kami mencoba bersikap biasa aja. Hari pertama kedatangan kami itu semuanya nampak berjalan lancar. Masih malam hari ini, pas waktu kami tidur itu ada aja gangguannya. Entah gangguan ini berhubungan dengan kejadian yang dialami Bunga, atau justru dari sosok penunggu di kamar ini. Kan di setiap rumah atau di setiap bangunan manapun, di setiap sudutnya itu kan pasti ada penunggunya. Ya, rumah yang biasanya kita tempatin sehari-hari aja itu ada penunggunya. Apalagi kalau kedatangan tamu lah. Posisi kami kan tamu ya. Otomatis mereka kan mencoba untuk berinteraksi, kenalan gitu loh. Sama halnya seperti yang terjadi di malam pertama kami tiba di rumahnya Mbak Arum. Kan dari kami datang siang, sore tuh gak ada apa-apa, bener-bener semua. Tapi malam harinya ketika kami tidur, itu tiba-tiba kami ngedengar ada suara ketukan. Ketukannya tuh bertempo. Jadi bukannya duk-duk enggak, tapi kayak gini loh. Duk, duk, duk. Kalau digambarin tuh kayak orang lagi mukul batu. Lah masalahnya di sebelah atau di balik tembok kamar yang kami tempatin itu gak ada lahan atau rumah warga, itu kali men gitu loh masalahnya. Lah ngapain juga ada suara duk 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 dari arah luar situ. Kalaupun ada orang yang iseng, kok isengnya kebangetan banget. Masa dia harus merepet-repet di pinggiran tembok yang cuma ada jalan setapak itu kecil banget. Saya sebelahnya udah sungai. Dari hari pertama itu
kami kan nggak bisa tidur ya. Bukan hanya suara ketukan bertempo itu doang. Kami juga ngedengar ada kayak orang berjalan. Berjalannya tuh kayak jalan cepet. Kalian tahu kan orang jalan cepet. Nah, sumbernya itu dari atas plafon. Awalnya tuh kami mikir, itu suara tikus kali ya. Tapi kok kayak suara jalan manusia ya. Kalau tikus kan nggak gitu jalannya. Kita kan bisa membedakan toh. Kalaupun ada manusia di atas plafon ini, gimana ceritanya dia bisa berdiri tegak? Karena jelas jarak antara plafon dan genteng itu nggak tinggi banget. Nggak tahu, pokoknya aneh banget lah. Malam pertama kami tidur di kamar itu. Sampai kami nggak bisa tidur. Ya tidur cuman kayak nggak bisa yang pules. Padahal kami capek itu. Capek di perjalanan, capek bawa barang. Terus besok harus merias Mbak Arum dan keluarganya. Apalagi tadi sore itu sempat ketemu sama orang-orang vendor, orang-orang WO, ngobrol banyak hal. Jadi waktu istirahatnya tuh cuma bisa ya di malam itu doang. Lah malamnya harapannya bisa istirahat, nggak taunya malah ada lagi kejadian-kejadian aneh. Kami nggak mau seuzon. Kami coba untuk menerima lah gangguan-gangguan tersebut. Ya masih tidur tuh ya tidur ayam, nggak bisa bener-bener mules. Ya wes turun lah, tidur melek sampai nggak terasa udah jam 3. Si Bunga bilang udah jam 3 nih. Ya udahlah, siap-siap lah kami. Masih tuh rasa mata tuh masih sepet. Satu persatu dari kami mandi. Rumahnya Mbak Arum ini ya udah normal. Rumah pada umumnya kamar mandinya ada di dalam bangunan rumah. Jadi kita nggak perlu kayak drama mandi ketakutan gara-gara bangunan kamar mandi ada di luar bangunan rumah. Dan seluruh keluarganya Mbak Arum tuh sudah bangun, sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Beberapa tetangga itu juga sudah berdatangan untuk membantu kelangsungan acara akad nikahnya Mbak Arum yang akan diselenggarakan di rumahnya Mbak Arum. Selesai kami mandi, kami langsung koordinasi dengan WO yang udah datang, dengan vendor juga. Kami koordinasi juga bareng Mbak Arum dan keluarganya, sampai akhirnya kami ngerias Mbak Arum. Lah pas waktu kami ngerias Mbak Arum ini, Mbak Arum tuh cerita tentang apa yang terjadi sama masnya, yaitu pemilik kamar yang kami tempatin. Masnya ini meninggal pas waktu masih kuliah semester 4. Di mana masnya itu lagi banyak-banyaknya tugas. Jadi dia itu harus mondar-mandir dari kos ke kampus, kos ke kampus. Dia kelelahan. Kan masnya ini dapat beasiswa kuliah di Surabaya. Merantau ngekos kan. Karena kecapean, masnya ini nggak fokus nyetir motor, sampai akhirnya ditabrak sama pengendara mobil yang membawa mobilnya itu dalam keadaan teler. Dan Masnya Mbak Arum tuh meninggal dunia saat di rumah sakit. Itu sudah dapat penanganan medis, tapi karena lukanya terlalu serius, Masnya Mbak Arum tidak berhasil bertahan dari rasa sakit yang dia derita. Dan sampai 40 hari meninggalnya Masnya Mbak Arum itu, kamar itu memang aneh banget, kayak ada aktivitas orang di dalamnya. Entah ini ada hubungannya dengan sebuah sumpah yang pernah dilakukan masnya, yang membuat korin dari masnya ini masih belum bisa tenang, dimana sumpah itu bilang kalau masnya bakal lulus wisuda dengan nilai yang memuaskan. Tapi takdir berkata lain, sebelum dia lulus dari bangku kuliah, Masnya Mbak Arum harus pergi menghadap yang Maha Kuasa karena kejadian kecelakaan tersebut. Mendengar ceritanya Mbak Arum ini sedih ya, tapi kalau mengingat kejadian semalam yang aku Bunga Cika alami, agak merinding gitu loh. Apalagi kisahnya seperti itu. Tapi setelah 40 hari meninggalnya Masnya Mbak Arum ini, katanya Mbak Arum tuh
Kamar itu udah didoakan sama seorang kiai, dan setelah itu kamarnya itu selalu ditutup, nggak pernah dibuka. Paling dibuka kalau pas ibunya mau bersihin kamar masnya doang. Dan kamar itu nggak ada yang nempatin, sampai akhirnya kami tempatin. Makanya dari situlah malam kedua kami putuskan tidur di ruang keluarga rumahnya Mbak Arum. Kami nggak tidur di rumah di dalam kamar itu. Selesai merias Mbak Arum, merias keluarganya, acara akad nikah berlangsung jam 8 pagi. Alhamdulillah acara akad nikahnya berjalan dengan lancar. Sampai tiba-tiba sekitaran jam 2 siang, pokoknya hampir azan asar berkumandang, Bunga itu tiba-tiba ngeluh badannya kayak lelah banget. Padahal nggak ada aktivitas berat yang dia lakukan pada waktu itu. Dia merasa kok energinya tiba-tiba habis ya. Aku minta Bunga buat istirahat. Akhirnya yang ngelanjutin kayak diskusi gitu bareng WO aku sama Cika doang. Bunga masuklah ke kamar. Aku sempat minta Bunga untuk, Bung tidur aja kali di sofa ruang keluarga. Mungkin Bunga nggak enak ya, soalnya kan keluarganya Mbak Arum kan mondar-mandir tuh. Dia mutusin untuk tidur aja lah di kamar tersebut. Yakin? Aku sempet tanya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Tidurlah dia, masuk tuh ke kamar masnya Mbak Arum sendirian. Aku sama Cika kan masih harus diskusi bareng vendor ya kan, bareng WO yang kerjasama sama kami waktu itu. Sampai tiba-tiba pas azan asar, barengan sama azan asar, Cika itu bilang begini, Des, sini. Cika kan waktu itu sempat izin ke kamar mandi. Lah kalau dari kamar mandi itu kan ngelewatin kamar yang ditempatin sama Bunga. Kenapa Cik? Aku tanya gitu kan. Udah sini. Akhirnya kami pergilah ke kamar yang ada Bunganya. Pas waktu kami buka pintu kamar tersebut, kami tuh ngelihat Bunga itu tidur ya. Dia tidur tapi hidungnya tuh mimisan. Dia kayak nggak sadar gitu loh kalau dia tuh mimisan. Akhirnya dibangunin dong. Cika tuh awalnya ragu, awal-awal mau ngebangunin Bunga. Aku bilang bangunin aja, kasihan. Akhirnya kami bangunin lah pelan-pelan, Bunga. Dia bangun tuh kayak agak gelagapan gitu. Tak tanya, Bung, kamu sakit Bung? Ya agak lemes-lemes aja sih, Des gitu. Kenapa? Akhirnya aku ambil tisu, aku kasih ke Bunga sambil aku bantu ngelap itu kan. Bunga kaget loh, kok ada jus merah di hidungku. Aku jawab nggak tahu, yang tahu itu Cika. Jadi Cika tadi ke kamar mandi, pas dia mau balik, dia tuh sempet buka pintu kamar buat ngecek kamu. Nggak taunya kamu mimisan, tapi kamu tidur kayak nggak sadar gitu loh, kamu mimisan. Terus dia manggil aku, makanya kami bangunin lah kamu perlu ke rumah sakit ah. Aku bawa ke rumah sakit. Nah waktu itu si Bunga ini nggak ada ngomong sama aku ataupun Cika kalau dia lagi hamil gitu loh. Si Bunga bilang nggak usah, nggak perlu. Keluarganya Mbak Arum kan mungkin ngedenger ya obrolan kami. Tantenya Mbak Arum masuklah ke kamar, tanya ada apa Mbak. Oh nggak apa-apa tante, ini temen aku kayaknya lagi nggak enak badan, dia tadi tidur mimisan. Ya aku ceritain dong apa adanya. Sama tantenya Mbak Arum dibeliin tuh degan ijo, diminum lah sama Bunga. Setelah minum degan ijo, badannya Bunga ini udah mulai enakan. Aku tanya, gimana Bung? Mau makan tak? Aku ambilin. Kan udah sore tuh. Terus Bunga bilang gak usah, ini aja udah cukup. Selesai minum degan hijau, Bunga akhirnya ikut aku sama Cika ngobrol di depan. Aku bilang sama Bunga, Bung kalau memang kamu sakit gak usah dipaksa. Karena aku ngeliat wajahnya Bunga tuh ya agak pucet. Bunga bilang nggak apa-apa, aman. Dia bilang kayak gitu. Habis minum degan hijau aku udah enakan kok. Ya udahlah. Terus kami disuguhi makan malam lah kami bareng orang-orang yang ada di situ. Seru. Acara hari kedua ini seru banget.
Dan gini Mbak Arum sama suaminya kan sudah sah menjadi sepasang suami istri. Jadi suaminya tuh ikut tinggal di rumahnya Mbak Arum. Bercanda lah kami sampai aku ngeliat kondisinya Bunga ini perlahan-perlahan sudah mulai fit. Dia udah nggak pucat lagi. Aku benar-benar bersyukur banget. Awal-awal aku sama Cika sempat khawatir. Sempat berkali-kali nawarin Bunga buat, Bung ke rumah sakit yuk, ke rumah sakit yuk. Dia nggak mau. Ya, aku berterima kasih sekali sama tantenya Mbak Arum yang udah rela jauh-jauh beliin degan hijau buat Bunga. Soalnya aku tahu penjual degan di daerah rumahnya Mbak Arum itu nggak ada. Kemungkinan tante ini belinya di kota. Udah nih ya kan, ngobrol jam 8:30-an, Bunga itu ngajak aku sama Cika buat masuk kamar. Karena kan suasana udah mulai ini ya, udah mulai sibuk dengan HP masing-masing. Aku mikir juga, oh ya mungkin Cika sama Bunga juga butuh istirahat. Akhirnya kami minta izin buat masuk ke kamar terlebih dahulu. Setelah berunding lah untuk acara hari ketiga. Lah kami bertiga itu terbangun kaget gara-gara kami ngedengar ada suara petasan. Kayak bukan petasan ya, kalau petasan kan keluar info kayak bom. Bener-bener suara bom yang dilempar pas di atas genteng tempat kami tidur. Tawar gitu. Kaget dong kami. Ya kan? Aku, Bunga, Cika bangun. Itu sambil kayak ketakutan kami keluar kamar. Ternyata bukan hanya kami aja yang ngedengar. Warganya Mbak Arum yang istirahat maupun yang masih berjaga di luar itu pada kaget juga, ngedenger juga suara itu. Akhirnya kami keluar rumah. Ya kami mikir mungkin ada salah satu LPG yang ternyata semua LPG itu aman. Terus gak ada konsleting listrik. Dicek di luar juga gak ada kebakaran. Tapi genteng atas kamar kami itu warnanya berbeda. Warnanya tuh hitam legam kayak habis kebakaran gitu loh. Padahal nggak ada sepercik api sekecil apapun. Cuman gentengnya itu warnanya hitam, tapi kayak cuma di satu spot gitu doang. Kaget dong. Itu yang notice Pak D-nya Mbak Arum. Genteng itu kok pireng ngono. Kayak gitu Pak D-nya Mbak Arum. Apa ya? Aku langsung tanya gini, Pak itu genteng dari arah mana ya? Maksudnya dari bagian mana? Bapaknya Mbak Arum bilang, lah itu kan genteng pas di atas kamar yang Mbak Desi, Mbak Bunga, Mbak Cika tempatin. Berarti sumber suara itu berasal kemungkinan dari genteng kamar kami. Tapi itu suara apa yang jadi pertanyaan? Dan genteng ini kenapa kok tiba-tiba berwarna hitam? Itu kayak mana ceritanya? Akhirnya kami diminta buat tenang. Terus kami bertiga ditanya gimana kondisi badannya. Nggak apa-apa. Ya udahlah, semuanya pada masuk. Kami pun mutusin untuk balik ke kamar. Pas kami balik ke kamar, di atas kasur itu tiba-tiba sudah ada banyak bunga. Kalian tahu bunga tabur yang biasanya dipakai orang untuk ziarah? Iya, itu udah ada di atas kasur. Buset, bayangin itu masih jam 12 atau setengah 1 gitu. Kami mau balik tidur ya setelah ada kejadian suara bom tadi. Kasur udah kayak gitu. Ya udah fix, ini udah ada yang nggak beres. Di hari kedua itu, di malam kedua ini kami putuskan untuk pindah tidur di ruang keluarga rumahnya Mbak Arum. Tidurlah kami berjejer kayak pindang. Dan di situ kami ditemenin sama 2 tantenya Mbak Arum dan 1 budenya Mbak Arum yang ikut tidur juga tuh di ruang keluarga. Tidurlah kami di situ. Tapi aku menyadari bahwa Bunga ini kayak gelisah banget tidurnya. Dia tuh tidurnya kayak gelepek, mereng rono. Aku tanya dong, Bung, kenapa sih Bung? Gitu. Bunga kan tidur di tengah tuh. Ya, aku sama Cika ngehimpit dia. Jadi dia kalau gelepek, ya otomatis aku ngerasain dong. Aku tanya, kenapa sih Bung? Gak enak ya tidur di sini ya? Kan kami pakai kasur lipat yang tipis itu loh, Re. Bunga bilang,
Enggak apa-apa. Cika juga ngerasain. Akhirnya kan dia agak bete terus si Cika. Iya Bung, kamu tuh kenapa sih? Kok gelebak kayak iwak. Kayak apa ya, Rek? Ya bahasa Indonesia itu. Kayak ikan yang terdampar gitu loh. Terus Bunga langsung bangun, dia duduk gitu. Dia cerita kalau perutnya nggak enak. Dia buat tidur tuh punggungnya kayak ngawang, nggak bisa nempel di kasur. Aku tanya, emang kenapa perut kamu salah makan ta? Lah Bunga ini kan posisinya udah nikah ya. Kami tahu kalau Bunga udah punya suami, tapi Bunga nggak cerita kalau dia lagi hamil. Akhirnya tiba-tiba nggak berselang lama dia mual tuh, ya kan? Des temenin ke kamar mandi Des gitu. Aku memang minta ke mereka buat manggil aku tuh nggak usah pakai Mbak Desi aja. Ya udah aku anterin lah Bunga. Si Cika balik tidur tuh. Aku antar Bunga ke kamar mandi, aku nunggu di luar pintu. Sempat papasan juga sama tantenya Mbak Arum yang lagi nyiapin bumbu buat besok. Ditanya, ngapain Mbak Desi? Ya ini tante lagi nunggu Bunga lagi di kamar mandi mutah gitu. Terus tiba-tiba si Bunga teriak, Desi masuk sini. Masuk dong aku buka lah pintu, jebret. Kaget dong aku ngelihat kloset itu sudah berwarna merah. Aku tanya ke Bunga, Bung, apa sih? Kok abang? Aku gitu kan. Des, aku muntah. Iya, dia muntah cairan merah. Jadi di mulutnya aja masih ada sisanya. Aku di situ langsung minta tolong dong ke Cika, ke orang-orang yang bisa aku bangunin. Akhirnya dua tantenya Barum sama budenya Barum yang ikut tidur di ruang keluarga itu pada bangun. Tanya kenapa? Semuanya pada nyamperin, aku kasih tunjuk. Akhirnya kalau saya tuh disiram. Jadi bener aja si Bunga ini muntah cairan merah. Untungnya di situ tantenya Mbak Arum yang ngebeliin bunga degan hijau itu beli 2. Jadi degan hijaunya masih ada 1. Tantenya Mbak Arum langsung ngambil degan itu, dikasih minum ke Bunga. Bunga ditanya, Mbak Bunga mau diantar ke rumah sakit aja tah? Kok kayaknya bahaya banget. Ini Mbak Bunga sakit apa toh digituin. Bunga bilang nggak tahu tante, aku nggak ngerasa badanku sakit, cuman aku mual aja gitu loh. Pas dia muntah malah keluar begitu. Ya udahlah, disuruh minum degan, disuruh senderan tuh punggungnya. Barulah di situ Bunga ngomong, Des, sebenarnya aku tuh lagi hamil. Hah? Kaget dong aku. Hamil? Berapa bulan? Mau 4 bulan kata Bunga. Ya Allah Bunga, kenapa baru ngomong kalau kamu lagi hamil? Kalau kamu lagi hamil dengan kondisi hamil muda kayak gini, terus kondisi kayak gitu, kita ke rumah sakit aja, aku bilang gitu. Dari kemarin itu kita ke rumah sakit aja, aku bilang gitu. Enggak apa-apa. Tapi ini masih aman kok, beneran aman. Aku ngerasa perutku juga udah enakan. Aku sempat khawatir banget di situ. Nah, salah satu keluarganya Mbak Arum ini kan ada yang bidan. Dibangunin lah si tante ini yang bidan itu buat meriksa kandungannya Bunga. Dilihat, diraba lah. Namanya beliau kan gak bawa alat ya, beliau itu cuma bawa stetoskop. Akhirnya dicek lah, dicek perutnya Bunga. Oh ya, semuanya baik-baik aja kok, kata tantenya Mbak Arum yang bidan itu. Cuman Bunga diminta untuk jangan tidur di lantai. Jadi Bunga akhirnya pindah tidur di atas kursi. Sedangkan aku, Cika akhirnya balik tidur. Semuanya balik tidur lah pokoknya. Sampai jam 4 itu semuanya baru bangun. Kami kesiangan sebenarnya. Untungnya acara resepsi itu berlangsungnya sore hari. Jadi kami nggak perlu gedebak-gedebuk juga. Setelah bangun, Bunga itu pucet banget. Aku kaget di situ. Bung, ya Allah kamu kenapa? Aku pegang badannya panas. Aku udah nggak pakai babi bu bebo. Aku minta tolong sama keluarganya Mbak Arum buat nganter Bunga periksa ke rumah sakit. Saya Bunga pucet banget itu, bangun tidur jam 4 pas setengah 5 ya itu lupa. Ayo udahlah. Akhirnya semua orang panik termasuk aku dan Cika. Kami nemenin Bunga ke rumah sakit. Aku langsung telepon Sam di situ. Sam tanya ada apa kok bisa Bunga pucet? Nggak tahu. Aku belum tahu Bunga pucet sakit kenapa. Pokoknya yang aku tahu Bunga lagi hamil muda.
Sam sendiri nggak tahu kalau Bunga lagi hamil. Sampai kami tiba di rumah sakit, Bunga masuk IGD, Bunga ditanganin sama dokter IGD pagi itu, dan dokter bilang kondisinya Bunga itu aman, dia sehat. Tapi karena tadi dia habis diambil jus merahnya untuk dicek ke lab, jadi kami harus nunggu. Labnya itu buka jam 8. Jadi Bunga ngabisin infus dulu nih di IGD. Aku tanya dan konfirmasi sama pihak vendor, bilang udah aman Mbak Desi, aman. Itu Mbak Bunga diurus aja dulu. Bunganya nggak enak karena dia merasa merepotkan banyak orang. Di situ Bunga sambil teleponan sama suaminya, dia berkali-kali minta maaf sama aku. Aku bilang nggak usah minta maaf, ya kamu nggak salah. Ya mungkin karena kondisi kesehatan kamu lagi nggak fit, dan ini bukan salah kamu. Udah nggak apa-apa, nggak ada yang merasa terbebani kok, nggak ada yang merasa disusahkan. Ya kamu bukan beban, oke? Jadi jangan pernah berpikir yang macam-macam. Yaudah nih Bunga ngobrol kan sama suaminya di telepon itu. Aku sama Cinka ke depan ngobrol tuh bareng beberapa kerabatnya Mbak Arum yang ikut nganter kami ke rumah sakit. Sampai jam 8 lab buka, setengah 9 hasilnya keluar, dan dokter bilang kalau Bunga itu sehat, nggak ada sakit apapun, tensinya normal. Terus pas waktu didatangkan orang opjin untuk USG, perutnya Bunga juga janinnya sehat. Hingga akhirnya Bunga perlahan ini setelah infus masuk sampai habis, dia udah nggak pucet, dia udah sehat, dia udah fit, bahkan dia ngerasa perutnya udah enakan, punggungnya udah enakan. Jadi di situ Bunga diresepin vitamin dan obat untuk kandungannya. Setelah kita nebus obat itu, kami langsung balik ke rumahnya Mbak Arum. Begitu kami tiba di rumahnya Mbak Arum, Bunga aku minta untuk istirahat setelah minum obat. Kan tadi di rumah sakit udah makan. Habis itu Bunga istirahat, aku sama Cika lah yang akhirnya berkoordinasi lagi, ngobrol lagi sama pihak vendor. Pihak vendor juga sempat nanyain kabarnya Bunga, ngejenguk Bunga. Alhamdulillah Bunga bisa tidur dengan nyaman, tapi dia memilih untuk tidur di dalam kamar itu. Kami ngobrol lah di depan, di teras depan gitu kan, sambil ngelihat orang lagi nyiapin panggung kuade untuk acara resepsinya Mbak Arum sore harinya. Dan resepsi itu akan berlangsung dimulai jam 5. Sambil ngobrol, nyemil-nyemil gitu, tiba-tiba kami semua yang ada di luar maupun yang ada di belakang pada ngedengar Bunga ngejerit. Kami samperin dong. Pas kami samperin, Bunganya tidur. Padahal demi apapun ya, tadi tuh kami ngedengar Bunga itu ngejerit kenceng banget. Tapi pas kami cek, Bunga tidur. Ini Bunga dagel apa ya apa sih gitu loh. Aku bangunin dong Bunga. Bunga. Karena kan aku takutnya dia nggak tidur, dia pingsan. Ternyata dia tidur nggak pingsan. Dia malah tanya, loh kenapa? Karena kamar itu kan udah rame orang. Ya kami cerita kalau tadi kami ngedengar kamu teriak. Bunga bilang, aku nggak teriak, aku tidur. Malah dia tuh kayak orang kaget gitu ngelihat satu persatu dari kami menuin kamar itu. Tanya, khawatir sama kondisi dia. Dia bilang, aku nggak apa-apa Des, gituin. Beneran Cika, aku nggak apa-apa, aku nggak teriak, aku tidur. Aku malah bingung kenapa semuanya pada di sini. Aku dalam hati udah kayak gini, ini apa sih aku. Yaudah kami istirahat. Tapi kamu jangan istirahat di sini, boleh nggak? Di sofa ruang keluarga gimana? Yaudah deh gitu. Akhirnya semuanya balik ke aktivitas masing-masing. Aku Cika nemenin Bunga, disuruh sama ibunya Mbak Arum. Mbak Desi, Mbak Cika, temenin Mbak Bunga aja dulu nggak apa-apa. Kan kerjaan kalian udah selesai, tinggal nanti kan. Oh yaudah nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Sampai siang, Bunga bangun tuh udah selesai dia tidur kan. Bangun. Terus kami makan siang lah itu ya. Kami mulai tuh menyiapkan pekerjaan kami. Aku, Cika, Bunga mulai diskusi buat pembagian kerjaan. Kamu ini ya. Bunga gimana Bunga? Bunga bilang fine, semuanya fine. Sampai
jam 2:30 satu persatu dari kami mandi. Karena kami harus ngerias Mbak Arum dan keluarganya. Aku mandi kedua, yang mandi pertama Cika, aku mandi kedua, habis itu Bunga. Selesai ganti baju, aku langsung bawa alat-alat untuk ke ruang keluarga. Ya, aku bawa ke ruang keluarga karena aku udah mulai nyuruh Mbak Arum buat siap-siap. Di kamarnya Mbak Arum tuh kan ada kamar mandi dalam. Jadi dia tuh udah mandi, habis itu riasnya itu di ruang keluarga. Lah Bunga, aku lihat dia selesai mandi, dia masuk kamar mau ganti baju. Jadi aku biarkanlah dia ganti baju, ya kan. Aku sama Cika udah mulai start kerja. Pas lagi kami start kerja itu tiba-tiba ada suara bom lagi. Ya sumbernya itu dari dalam kamar yang kami tempatin. Sampai Bunga itu ngejerit. Itu kami samperin dong. Kenapa Bung suara apa? Aku pikir hair dryer dia atau catokan dia meletus itu loh. Ternyata enggak. Bunga sendiri kaget gara-gara ngedenger suara ledakan itu. Pas waktu dicek sama orang-orang dari luar, nggak ada api, nggak ada apa-apa yang aneh di atas genteng. Nggak tahu itu sumber suara dari mana, itu apa juga. Bunga di situ akhirnya buru-buru ganti baju, dia keluar. Lah Bunga ngebisikin aku, Des, badan aku kok lemes lagi ya. Akhirnya aku suruh Bunga duduk, udah kamu gak usah kerja, kamu duduk aja. Aku ambilin minum biar dia agak tenangan. Aku bilang sama Bunga, kamu nanti baru mulai kerja kalau kondisi kamu udah benar-benar fit. Jangan dipaksakan karena kamu lagi hamil muda. Bunga nurut di situ. Ya udah, aku sama Cika yang kerja. Ya udah, kami berusaha memaksimalkan lah. Pokoknya sampai momen resepsi paling tidak nih ya, Mbak Arum, ibunya Mbak Arum, sama mbak iparnya Mbak Arum ini selesai lebih dulu lah. Karena kan mereka yang harus tampil di Kuade jam 5 itu. Ya udah, vendor juga mulai menginstruksikan buat ini aja dulu yang dirias gitu. Setelah selesai, ya Allah, astagfirullah, akhirnya giliran kayak keluarga besar gitu yang mulai kami rias. Dan Bunga sudah nampak enakan tuh. Akhirnya Bunga ikut handle, ikut bantu. Alhamdulillah kerjaan sore itu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Masih harus gedebak-gedebuk gitu. Hingga singkat cerita, Bunga ini mulai ngerasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia bawa cemilan gitu, dia duduk di apa lah ngarani, amping-amping lawang gitu loh, Rek, sambil nontonin acara pernikahan. Aku samperin Bunga, Bung nggak makan? Aku tanya gitu kan. Enggak lah, nanti aja, kata Bunga. Aku masih mau nyemil nih Des, nontonin tuh seru banget tuh yang nikah. Karena aku udah ngerasa lapar banget, aku mutusin buat makan dulu. Aku makan bareng Cika, tantenya Mbak Arum, sepupunya Mbak Arum. Kami makan, si Bunga tuh masih duduk amping-amping lawang. Lah Bunga itu disamperin sama budenya Mbak Arum. Budenya Mbak Arum tuh nasehatin Bunga, Mbak Bunga jangan duduk di pinggir pintu karena bahaya. Soalnya duduk di pinggir pintu itu pamali. Dan orang kalau duduk di pinggir pintu terus datang kayak apa ya, datang kayak kiriman santet atau kiriman barang-barang gak gena gitu, cepet kenanya digituin sama budenya Mbak Arum. Oh gitu ya Bude, iya gak boleh pamali, jangan duduk di sini. Akhirnya si Bunga pindah. Pas Bunga pindah, dia mau berdiri nih ya, mau pindah gitu, tiba-tiba punggungnya Bunga itu kayak, kata Bunga nih ya, itu kayak ada yang nunjuk, kayak ada yang pek gitu. Bunga makanya gini gitu dia. Itu aku bisa ngelihat ya kan, pek. Aku langsung ngode Cika, Cik, Bunga kenapa? Terus budenya Mbak Arum itu juga melihat ada yang aneh nih sama Bunga. Ditanya, kenapa Mbak Bunga? Oh nggak apa-apa Bude. Akhirnya Bunga duduklah di sofa ruang tamu. Selesai makan, aku sama Cika langsung nyamperin Bunga. Kami tanya, Bung kenapa Bung? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Des, tapi ini perut aku kenapa sakit banget ya gitu. Aduh, apa lagi ini ya kan.
Akhirnya aku minta tolong lah sama salah satu orang vendor. Orang vendor ini aku suruh nyamperin aku gitu. Mas sini dulu deh mas, aku bilang gitu kan. Kenapa Mbak Desi? Mas bisa tolong antar ke rumah sakit nggak? Ini bunga perutnya katanya sakit. Waduh, gitu. Dia juga bingung kan. Acara baru berlangsung, ini bunga perutnya sakit. Oh yaudah Mbak Desi, yuk naik mobil saya aja. Pergilah kami ke rumah sakit berempat tuh. Aku, Cika, Bunga sama si mas vendor. Tiba di rumah sakit, mas vendor ini nungguin sampean. Baik banget ini mas vendor. Cika langsung masuk ke IGD dan dipanggilnya itu untungnya nih ya. Petugas bagian USG itu masih ada di rumah sakit, masih belum pulang. Diambilin lah itu alat USG, dicek dan kalian tahu apa? Shock kami. Aduh, ngomongnya gimana ya, berat banget ya. Janinnya si Bunga itu hilang. Jadi rahimnya Bunga itu kosong, beneran kosong, gak ada. Aduh, aku kalau ingat tuh kayak ya Allah Gusti. Padahal kemarin itu kan sempat USG juga, ya kan? Orang ini juga yang USG. Orang ini tahu kalau di rahimnya Bunga tuh ada bayi. Nah ini gak ada orangnya aja sampai kaget loh, kemana bayinya digituin. Wah, dari situ udah pikiranku, Cika, Mas Pedro udah, aduh ini ada apa? Gak berselang lama, Bunga pendarahan lah di situ. Akhirnya dokter minta tolong ke kami buat Bunga ini diopname aja dulu di rumah sakit. Karena tiba-tiba Bunga tuh ngerasa, kalau versinya Bunga ya, perutnya tuh kayak krombomes gitu katanya Bunga. Akhirnya udahlah Bunga kami pasrahkan ke pihak rumah sakit dulu, karena kan kami harus menyelesaikan pekerjaan kami. Mas Pedro sebenarnya di situ mencoba menawarkan. Setelah aku diskusi bareng suaminya Bunga sama Sam bilang udah kamu balik aja ke rumah klien ya bareng Cika, karena Sam sama suaminya Bunga itu mau perjalanan ke Tulungagung. Jadi mereka berdua langsung pergi ke Tulungagung pas tahu kabarnya Bunga kayak gitu. Bunga bilang gak apa-apa Des, gak apa-apa. Jadi aku minta tolong buat ada salah satu suster lah yang nemenin Bunga di bednya dia, biar dia gak sendirian. Dan itu Bunga lagi ditanganin biar pendarahannya tuh gak terus keluar terus gitu loh, karena dia benar-benar kesakitan tuh perutnya. Aku ninggalin tuh sampai gak tega. Bener-bener aku aduh, ini gimana ya, klien kan belum selesai acaranya. Jadi ya udahlah, aku, Cika sama Mas Fender balik tuh. Alhamdulillah keluarganya Mbak Arum tuh baik banget. Ada 3 tantenya Mbak Arum itu yang mau nemenin Bunga di rumah sakit. Mereka lah yang nemenin Bunga sampai aku sama Cika itu selesai dengan pekerjaan kami. Kami nyusul ke rumah sakit itu jam 10. Ya jam 10 kami nyusul di rumah sakit, dan di situ udah ada Sam, udah ada suaminya Bunga. Semuanya pada tanya, kenapa? Kemana? Terlihat di situ suaminya Bunga paling kayak marah banget. Akhirnya ditenangin tuh sama tantenya, salah satu tantenya Mbak Arum bilang, tenang dulu Mas, kan suaminya Bunga sebut saja namanya Bagus gitu ya. Tenang Mas Bagus. Coba nanti kami carikan solusinya ya. Jangan ini dulu, kasihan Mbak Bunganya. Saya Bunga tuh kelihatan kayak ngempet nangis gitu loh. Dia kayak ngerasa bersalah sama suaminya. Sam juga mempertanyakan ini gimana ceritanya ya, kami ceritain. Sampai akhirnya Sam bilang, Des ini kayaknya ini deh, santet deh digituin Sam. Mendengar pernyataannya Sam begitu, salah satu tantenya Mbak Arum izin pulang diskusi sama keluarga besarnya Mbak Arum atas apa yang terjadi sama Bunga. Dari hasil diskusi itu, mereka memutuskan untuk memanggil seorang kiai kenalan keluarganya Mbak Arum. Pergilah kiai ini diantar menuju ke rumah sakit untuk bertemu sama Bunga. Di situ Pak Kiai minta izin sama suaminya Bunga buat megang perutnya Bunga. Pas perutnya Bunga dipegang jebret, Kiai ini tuh kayak matanya tuh ini loh apa ini
Matanya tuh kayak melek merem loh, Rek. Terus badannya tuh agak geter. Sampai 5 menitan ya kalau aku nggak salah ya. Terus beliau tuh jatuh ditampanin sama bapaknya Mbak Arum, sama suaminya Mbak Arum. Tanya, "Pripun Pak Yai, pripun? Wonten opo niki?" Pak Yai bilang, "Ini tuh ada kiriman. Kiriman ya bisa dibilang santet, boles, guna-guna wis apa lah. Tapi kayaknya ini salah kirim, maksudnya salah sasaran. Dan harusnya yang kena ini itu anakmu," ngomong ke bapaknya Mbak Arum. Maksudnya gimana? Di visual yang ditangkap sama Pak Yai itu bilang kalau Pak Yai itu ngelihat ada seorang perempuan yang kelihatan marah, dendam banget sama Mbak Arum. Pak Yai ini bilang, si perempuan ini yang ngirim. Tapi aku ora ngerti sopo. Jajal takono anakmu. Dhek duwe musuh karo sopo. Digituin. Akhirnya Pak Yai itu minta air, dibacain doa. Sebelum air itu disuruh nyuruh bunga buat minum air itu maksudnya. Pak Yai bilang, "Dok, mohon maaf ya." Ini langsung tak terjemahno ya, Rek ya. "Mohon maaf ya, Bapak tidak bisa mengembalikan bayimu. Jadi kamu harus ikhlas. Ancen abot. Tapi piye maneh?" Bunga di situ udah nangis ngawes sak ngejer-ngejere. Akhirnya air itu diambil sama Bagus, diminumin ke bunga pelan-pelan. Dan alhamdulillah setelah air itu habis, perutnya bunga itu udah nggak lagi sakit. Bagus tuh ngobrol sama Pak Yai, nggak tahu yang diobrolin apa. Akhirnya dari situ Bagus mutusin untuk besok pagi bunga pulang sama dia. Dan Sam ngalah. Sam kan nggak enak ya. Biaya rumah sakit semuanya membayar Sam karena memang sudah menjadi tanggung jawab Sam. Akhirnya Sam pesen tiket kereta, dia pulang bareng aku dan Cika. Di situ Bagus langsung ikut ke rumahnya Mbak Arum untuk ngemasin barang-barangnya bunga. Dan setelah itu Bagus minta maaf kalau kejadiannya dialami bunga ini sempat menghebohkan acara pernikahannya Mbak Arum dan membuat keluarganya Mbak Arum menjadi susah. Justru keluarganya Mbak Arum ini yang meminta maaf kepada Bagus dan Bunga atas apa yang terjadi sama Bunga, bahwa itu seharusnya bukan Bunga yang mengalami, melainkan Mbak Arum. Bunga si Bagus maupun Bunga ini sudah memaafkan dan tidak mau memperpanjang masalah ini. Bagus lebih pingin konsen dengan kesehatannya Bunga. Jadi setelah itu aku sama Cika sama Sam balik ke rumahnya Mbak Arum. Bagus balik ke rumah sakit. Sam di situ berkali-kali aku lihat minta maaf sama Bagus. Bagus bilang nggak apa-apa mas, anjan bojoku ya salah, bojoku ya gak cerita lek dek lagi meteng. Padahal ya harus dikasih tahu sama ibuku, nggak apa-apa kerja tapi bawa ya biasanya orang hamil tuh kan bawa cemiti, bawa apa, tapi Bunga ini tipe orang yang kalau dibilang bebel ya nggak bebel-bebel banget, maksudnya agak skeptis mungkin dengan hal seperti itu. Jadi dia nggak nurut sama ibu mertuanya sampai nggak tahu ada kejadian ini dan membuat dia harus kehilangan bayinya. Ya udah Bagus balik ke rumah sakit dan aku, Cika, Sam akhirnya berunding sama keluarganya Mbak Arum untuk cari tahu ini kira-kira sopo wonge. Setelah Mbak Arum pikir-pikir, Mbak Arum tuh awalnya kayak kelihatan ragu buat ngomong. Terus Mbak Arum bilang, "Apa Mira ya bu?" Tanya ke ibunya. "Mira? Lah apa kok iso Mira? Mira kan gak ono nang kene." "Kenapa Mira? Mira kan gak ada di sini." Jadi begini, aku langsung ceritakan aja poinnya. Mbak Arum tuh punya sahabat namanya Mira. Mereka sudah sahabatan tuh sejak duduk di bangku SMP. Cuman Mbak Mira ini nggak ngelanjutin SMA, tapi kerja menjadi pembantu rumah tangga di ibu kota. Nah setelah itu mereka sempat lost contact, ketemu lagi ketika Mbak Arum
lulus dari bangku SMA. Mbak Mira ini datang, ya kan, merayakan hari kelulusannya Mbak Arum. Mereka ngobrol-ngobrol, dan karena Mbak Mira ini udah cukup usia, Mbak Mira mutusin mau jadi TKW. Terus mereka itu ada kayak janji bersama, di mana mereka akan sama-sama menikah ketika usia mereka sudah sama-sama menginjak 25 tahun. Tapi ternyata Mbak Arum ini menyalahi perjanjian itu. Soalnya Mbak Arum ini kan udah ketemu jodohnya, ya kan. Calon atau suaminya Mbak Arum ini itu pengen nikah cepet-cepet, gak mau pacaran terlalu lama. Jadi mereka pacaran cuma 4 bulan. Terus Mbak Arum diajak nikah. Karena udah diskusi sama pihak keluarga udah setuju, bagus dong, gak lama-lama menikahlah Mbak Arum. Jadi Mbak Arum ini menikah di usia 23 tahun. Nah, Mbak Mira mungkin nggak terima. Jadi sempat sebelum nomornya Mbak Arum diblok, Mbak Mira tuh marah-marah ke Mbak Arum. Kayak merasa dikecewakan, merasa marah, merasa dihianatin. Padahal Mbak Arum tuh udah minta izin Mbak Mira secara baik-baik. Lah dari hal tersebut sampai terjadi sesuatu kepada Bunga atau di rumahnya Mbak Arum tiba-tiba ada kejadian-kejadian aneh ini, akhirnya kami semua bukan sempat ya, kayak seuzon gitu loh. Jangan-jangan ini perbuatannya Mbak Mira. Karena nggak ada orang lain yang bermusuhan sama Mbak Arum. Mbak Arum nggak ada musuh, Mbak Arum nggak lagi bertengkar sama seseorang selain Mbak Mira. Akhirnya di situ budinya Mbak Mira yang suka dengan hal-hal klinik punya kenalan supranatural atau orang pintar. Dan orang ini siapa tahu bisa membantu. Ditelepon lah orang itu. Malam jam 1 orang ini nyampe ke rumahnya Mbak Arum. Orang ini kaget, padahal belum diceritakan soal apa yang terjadi di dalam rumah ini. Orang ini bisa tahu apa-apa aja yang terjadi di dalam rumah itu. Pihak keluarganya Mbak Arum itu sempat tanya apakah ini ada hubungannya dengan Khorin, masnya Mbak Arum yang meninggal itu. Enggak. Tapi ini ada seseorang yang penuh dendam, penuh amarah, sengaja mengirim semua ini untuk mencelakai Mbak Arum sebenarnya. Tapi dia salah sasaran. Nah, posisinya Mbak Mira itu ada di Taiwan. Dia masih kerja di Taiwan sampai detik ini. Dan dia itu meminta tolong kepada salah satu dukun yang ada di Ponorogo katanya. Dukun yang ada di Ponorogo ini diminta tolong untuk mengirim santet kepada Mbak Arum. Dan santet itu ternyata salah sasaran. Kenanya ke Bunga. Sampai Bunga kehilangan. Marah dong kami. Akhirnya Sam minta nomornya Mbak Mira ke Mbak Arum. Dikasih sama Mbak Arum. Tapi di situ pas waktu teleponnya berhasil diangkat sama Mbak Mira, Sam ini keburu marah-marah dulu. Akhirnya sama Mbak Mira ini dimatikan teleponnya, nomornya Sam diblok. Pas tak coba pakai telepon pakai nomorku, ternyata nomornya udah nggak aktif. Kelihatan banget kan kalau yang melakukan semua ini adalah Mbak Mira. Makanya buat Mbak Mira, kalau mungkin Mbak Mira nggak sengaja nonton video aku atau video ini masuk ke berandanya Mbak Mira, jujur Mbak, kamu jahat banget. Dan apa yang kamu lakukan itu salah alamat Mbak. Yang kena temenku. Aku nggak tahu ya bagaimana cara kerja santet, buhul, dan kawan-kawannya ini kok sampai bisa salah sasaran. Biasanya kalau kita mau nyantet orang, mau ngirimin barang-barang seperti itu kan harus pakai foto orang itu, ya kan? Harusnya tepat sasaran dong, ya kan? Bukan bermaksud berharap ini kena ke Mbak Arum, enggak. Maksudnya kan harusnya tepat sasaran, tapi kenapa kok bisa melenceng ke Bunga? Lah, ini jawab. Maksudnya kami belum mendapatkan jawaban. Kenapa kok bisanya ke Bunga? Maksudnya kenanya kenapa ke Bunga? Kenapa kok enggak
tepat sasaran. Tapi ya kami nggak berharap ini ngena ke Mbak Arum, enggak. Kalian paham kan apa yang aku maksud? Kenapa kok bisa melenceng gitu loh ininya, sampai Bunga tuh harus kehilangan jabang bayinya. Dan setelah kejadian itu, keluarganya Mbak Arum berkali-kali minta maaf atas kejadian yang terjadi sama Bunga. Kami berusaha berdamai, dan setelah itu Bunga dibawa pulang sama suaminya. Jadi Bunga nggak pulang bareng kami. Bunga sama suaminya ini justru pulangnya sore, setelah ketemu dokter Objin katanya. Jadi aku, Cika sama Sam pulang terlebih dahulu pagi hari karena kereta kami pagi. Terus kami di situ jujur khawatir banget sama Bunga. Kami video call sama Bunga. Bunga udah mulai tenangan, masih ya sesekali dia nangis. Kami paham banget apa yang dirasain sama Bunga. Nggak taunya besokannya suaminya Bunga itu langsung ke kantor dan bilang sama Sam kalau Bunga resign, dan Bunga mungkin nggak akan lagi ikut join di WO-nya Sam karena Bagus keberatan. Apalagi Bunga juga masih dalam masa pemulihan. Sam, waktu itu aku ke kantor kan ngambil gaji gitu kan, Sam kelihatan banget kayak ngerasa bersalah sama Bagus dan Bunga. Dia benar-benar kelihatan sedih, kelihatan gak enak sama Bagus. Bagus bilang, udah mas gak usah diperpanjang, kami sudah legowo, kami sudah ikhlas, dan kami gak ingin memperpanjang masalah ini lagi. Alhamdulillah Bunga bisa pulih dengan cepat. Dia sudah bisa kembali beraktivitas. Cuman kami sempat lost contact. Kami ketemu lagi ya kemarin tuh belum lama, ketemu di salah satu mall di kota Surabaya, ngobrol sampai akhirnya Bunga lah yang minta aku buat mempublish cerita ini, dengan harapan ada pelajaran yang bisa kalian dapatkan saat kalian ngedengerin ceritanya Bunga. Buat Bunga, terima kasih banyak Bunga, perlu jauh dari aku. Tentunya aku mewakili seluruh penonton Black Diary ingin mengucapkan turut berbelasungkawa ya Bunga. Memang berat banget rasanya jadi orang tua yang harus kehilangan anaknya, apalagi anaknya masih ada di dalam kandungan, hilang secara misterius, tiba-tiba begitu aja. Tapi percayalah Bunga, suatu hari nanti Allah pasti menitipkan bayi lagi dalam rahimmu. Tentunya bayi yang lebih sehat, bayi yang lebih kuat, bayi yang lebih hebat. Pokoknya kamu jangan patah semangat ya Bunga dalam berikhtiar. Aku doakan semoga ikhtiar kamu membuahkan hasil, dan semoga Allah selalu menjabah doa-doamu. Bahagia selalu Bunga, sehat-sehat selalu Bunga, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah. Titip salam buat Bagus. Terima kasih banyak juga buat Bagus udah ngizinin aku membawakan ceritanya Bunga di YouTube Black Diary. Oke, itu tadi sebuah pengalaman atau sebuah kejadian yang dialami sama salah satu rekan kerjaku, yaitu Bunga. Dan tanpa mengurangi rasa hormat juga, terima kasih banyak untuk Mbak Arum dan keluarga atas izinnya. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi kepada siapapun. Dan semoga Mbak Mira yang berada dimanapun ini, semoga segera mendapat hidayah dan bertaubat, karena apa yang dia lakukan pada waktu itu benar-benar sudah kelewatan batas. Jadi buat Mbak Mira, hati-hati ya, karma itu pasti ada, Tuhan gak tidur. Mungkin kamu masih bisa hahaha, tapi aku yakin suatu hari nanti kamu akan mengalami yang namanya sebuah penyesalan atas apa yang pernah kamu lakukan. Dan semoga kamu selalu dalam lindungan Allah ya Mbak Mira. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga buat seluruh pihak yang sudah memberikan izin. Buat Cika, Bunga, keluarga Mbak Arum, Bagus, dan tentunya Bapak Sam. Aku tutup dulu cerita segmen Rias Pengantin episode kali ini. Buat kalian yang belum support, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah.
Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video baru. Buat kalian yang mau kirim cerita silahkan cek di kolom deskripsi, karena semua informasinya sudah aku sertakan di bawah. Terus jangan lupa juga sertakan pendapat kalian dan sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video baru menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.